Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dina Putri Aryani, NIM 2019-33155 dari kelas 6D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perspektif global dari visi transportasi, komunikasi, dan internasional. Yang pertama, perspektif global dari visi transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat bermakna dalam mendukung proses ketergantungan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan pada tatanan global hari ini dan di masa yang akan datang. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian, roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Alat angkut atau transportasi semula berfungsi mengangkut barang dan manusia. Perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak terlepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir dan menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi umat manusia. Dampak positif abad ke-17, revolusi industri membawa perkembangan transportasi yang meliputi darat, air, dan udara. Perkembangan jalan sebagai prasarana dan alat sarananya mendekatkan jarak relatif di permukaan bumi, memecahkan keterpencilan. Jalan menjadi urat nadi perekonomian dalam proses distribusi. Dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan, tidak hanya membawa barang dagangan saja, tetapi juga membawa kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan ibadah. Tanpa ada transportasi, kehidupan manusia akan mandek, kelaparan di tempat-tempat tertentu, pengangguran akan meluas, produsen akan kelimpahan industri, konsumen menghadapi kelangkaan barang kebutuhan. Semakin berkembangnya teknologi saat ini membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya yaitu semakin majunya transportasi di darat, air, dan udara, semakin meluasnya dan semakin intensif interaksi sosial antar daerah, kawasan, dan antar negara. Dan dari kemajuan transportasi ini juga terkadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif dan memiliki dampak negatif seperti teroris, obat-obat terlarang, dan sebagainya. Transportasi ini telah menjadi kebutuhan mutlak untuk manusia di bumi ini dalam kehidupan global saat ini. Namun, dampak negatifnya harus kita waspadai. Yang kedua, perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi merupakan sarana saling pengertian dalam menghadapi kehidupan global, penuh masalah dan tantangan hari ini serta masa yang akan datang. Dari perspektif budaya, komunikasi dengan segala bentuk cara dan sarannya juga merupakan budaya yang memacu perkembangan kebudayaan, terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Perkembangan kemajuan dan penggunaan media elektronik seperti radio, TV, faksimil, internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga makin maju. Makin lama komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, namun bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena tidak boleh disebarluaskan. Internet juga mengandung bahaya jika dimanfaatkan oleh orang-orang
jahat untuk membobol bank atau rahasia perusahaan. Jadi, kita harus hati-hati terkait hal tersebut. Bagaimana sih peranan komunikasi dalam globalisasi tersebut? Dilihat dari globalisasi komunikasi dalam hubungan internasional secara langsung dan tidak langsung, semua orang dapat mengakses informasi secara bebas melalui teknologi yang sangat maju karena globalisasi dapat mengubah globalisasi komunikasi yang didukung oleh kemajuan teknologi internet dan media komunikasi lainnya menjadikan suatu negara tidak mungkin untuk menyensor seluruh informasi yang beredar di dunia, termasuk informasi yang menunjukkan dan melemahkan perannya dalam dunia internasional. Kemudian akses inilah yang telah melemahkan peran negara, karena segala informasi tentang negara tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, perspektif global dari visi internasional. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. PBB menangani masalah-masalah internasional seperti kependudukan, lingkungan hidup, dan perdamaian yang terkait satu sama lain. Masalah kependudukan tidak hanya menangani jumlah penduduk saja, tapi mengenai pangan, perumahan, penghasilan, dan pekerjaan. Seperti pangan dan pertanian atau FAO, kesehatan atau WHO. Dari masalah lingkungan hidup, tidak bisa lepas dari kependudukan, industri, sumber daya alam, kesehatan, dan tatanan ilmiah. PBB, ya misalnya lingkungan hidup atau Unit Nation Environment Program. Dan yang terakhir, masalah perdamaian mengenai pertikaian senjata nuklir, percobaan nuklir. Nah, seperti Komisi Ilmiah tentang Efek Radiasi Atom, cenderungan yang luas pada tatanan internasional yang mengglobal dalam perspektif ekonomi dan ekologi berkenaan dengan regulasi industri 20 dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Menerima regulasi industri dengan kehausan pembangunan tanpa kesiapan kemampuan SDM, pengelola keseimbangannya akan membawa hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Jika degradasi terjadi, dampaknya akan meluas ke seluruh dunia internasional. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perspektif global dari visi transportasi, komunikasi, dan internasional. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai perspektif global dari visi transportasi, komunikasi, dan internasional. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.